Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh siswa kelas 12. Pada hari ini Bapak bertemu dengan kalian walaupun lewat metode daring dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun dengan metode daring, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini tetap bisa berjalan dengan efektif, sama seperti ketika kita belajar tatap muka biasa di sekolah. Mudah-mudahan pembelajaran daring hari ini itu bisa membawa manfaat untuk kalian semua, terutama nanti materi-materi yang akan Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama pada hari ini. Dan mudah-mudahan kedepannya pembelajaran daring ini akan diganti dengan pembelajaran biasa, yaitu pembelajaran tatap muka, di mana kita bisa belajar di sekolah seperti biasa. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan membanggakan, pada hari ini Bapak masuk ke kelas ini akan menyampaikan dulu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan selama belajar dengan Bapak. Bapak masuk di kelas ini kebetulan belajar kelas 12, yaitu dari 12 MIPA 1 sampai dengan kelas 12 IPS 1. Sekedar pengenalan, mungkin kalian semua sudah tahu karena waktu kelas 10 kalian sudah pernah belajar dengan Bapak ya. Nama Bapak sudah tahu, Pak Kastu ya. Kalian juga sudah tahu semua. Bapak mengajar mata pelajaran ekonomi. Cuman untuk di kelas 12 materi yang diberikan bukan ekonomi tetapi akuntansi. Jadi nanti kalian belajar akuntansi di kelas 12. Untuk MIPA berarti masuk di mata pelajaran ekonomi lintas minat. Sementara untuk di IPS berarti masuk ke dalam mata pelajaran peminatan. Sama untuk alokasi waktunya diberikan 4 jam dalam 1 minggu. Cuman berhubung dengan pembelajaran daring, maka pembelajarannya hanya diberikan 1 kali dalam 1 minggu, 1 pertemuan. Nah, materi-materi yang akan disampaikan di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, di sini kalau dilihat materinya tercatat ada 4 KD atau 4 bab, di mana KD yang pertama di sini kalian nanti akan belajar mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian bab yang kedua mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Kemudian KD yang ketiga atau bab 3 yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dan KD yang keempat atau bab 4 yaitu menganalisis tahapan penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Ini untuk KD pengetahuan. Untuk KD keterampilannya sama, karena antara pengetahuan dengan keterampilan itu berhubungan. Kalau pengetahuan lihat dari pengetahuannya, sementara kalau keterampilan dilihat dari praktek pembelajarannya. Untuk KD keterampilan juga sama, ini ada 4. Yang pertama yaitu menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang kedua menyajikan persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Kemudian yang keempat membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, adapun di sini KKM yang ditetapkan
oleh sekolah untuk kelas 12 ini direncanakan ya yaitu 75. Jadi kalian nanti ya nilai-nilai raport kalian itu minimalnya mencapai nilai KKM yaitu 75. Adapun penilaian untuk mata pelajaran ekonomi atau yang diberikan di sini di kelas 12 fokus ke materi akuntansi itu sama, ada 3, yaitu ada sikap, penilaian sikap itu berkaitan dengan kepribadian, perilaku kalian selama belajar mata pelajaran yang Bapak pegang ya, dimana nilai sikap itu terbagi ke dalam beberapa rentang, ada A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, dan E kurang, sangat kurang. Nah, untuk sikap itu minimal nilainya baik atau B predikatnya. Terus penilaian yang kedua, selain penilaian sikap, ada juga penilaian pengetahuan, di mana pengetahuan itu nilainya menggunakan angka ya, dengan rentang nilai dari 0 sampai 100 ya. Dengan predikat nilai gitu ya, sesuai dengan KKM yang ditetapkan yaitu KKM 75. Kemudian untuk penilaian keterampilan juga sama ya, itu rentang nilainya menggunakan angka yaitu dari rentang nilai 0 sampai 100. Nah, untuk penilaian pengetahuan itu diperoleh dari sama seperti yang dulu gitu ya. Jadi diperoleh dari hasil-hasil ulangan, baik ulangan harian, baik secara tertulis maupun lisan, kemudian dari penugasan, kemudian dari hasil ulangan akhir semester atau ulangan akhir tahun. Itu untuk penilaian pengetahuan. Sementara untuk penilaian keterampilan ini diperoleh dari praktek kalian selama mengikuti kegiatan belajar. Bisa berupa praktek, bisa berupa tugas-tugas yang diberikan, bisa berupa portofolio, ya. Bisa berupa latihan-latihan soal, termasuk di dalamnya adalah keaktifan kalian selama kalian belajar mata pelajaran yang Bapak pegang. Itu untuk penilaian. Kemudian untuk sumber belajar untuk pelajaran Bapak mata pelajaran ekonomi, akuntansi, ya. Ini kalian bisa mendapatkan bahan belajar dari mana saja. Kalian bisa belajar dari mana saja, bisa mencari informasi atau materi pembelajaran dari internet atau lewat Google, kemudian atau referensi-referensi lain gitu ya, yang bisa kalian pakai untuk belajar mata pelajaran ekonomi. Selain itu, silahkan kalian juga bisa meminjam buku mata pelajaran dan buku paket yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, buku paket yang Bapak pegang ini ada 2. Itu ada yang ini, ya, ini terbitan dari Grafindo, ini bisa dipakai. Kemudian ada juga yang satunya lagi agak tebal, ini dari Erlangga. Nah, dua-duanya Bapak pakai, makanya nanti kalian juga harus meminjam kedua buku ini karena untuk materi Bapak ngambil dari 2 buku sumber ini, selain mungkin materi-materi dari sumber-sumber lain. Nah, itu untuk sumber belajar. Terakhir mungkin yang saya sampaikan ya, ini terkait dengan motivasi belajar kalian. Silakanlah kalian nanti berlomba-lomba untuk atau berkompetisi dalam meraih prestasi, baik itu anak MIPA 1, 2 maupun 3 dan anak-anak IPS. Silakan bersaing untuk mendapatkan hasil prestasi belajar yang terbaik ya. Jadilah yang terbaik di dalam kelas kalian. Belajar sungguh-sungguh dan belajar walaupun masih belajar di rumah,
Tapi saya minta atau Bapak minta kalian bisa belajar dengan baik, jangan sampai jadwal-jadwal pelajaran yang sudah diberikan ke kalian itu kalian tidak tahu perharinya jadwalnya hari ini apa, besok apa. Pokoknya jadwal pelajaran setiap harinya harus kalian hafalkan, dan setiap harinya ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, memberikan materi pembelajaran melalui wali kelas, maka tugas-tugas itu atau materi-materi itu harus kalian kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru. Itu saja sekedar awal pembukaan pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Nanti lebih lanjut dengan materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di pertemuan pertama pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.